Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kakak Putri Syafila Dafa Fauzan, mahasiswi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video sebelumnya, kita telah belajar mengenai sifat dan perubahan wujud benda yang terdapat dalam mata pelajaran IPA. Namun, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai menulis karangan eksposisi yang terdapat di dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dan diperuntukkan bagi anak kelas 5 sekolah dasar. Sebelum kita memulai kegiatan kali ini, kita sama-sama berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Setelah kita berdoa, bagaimana adik-adik? Apakah adik-adik sudah semangat? Oh iya, bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita di rumah aja, kita harus sama-sama semangat dalam belajar ya, karena belajar merupakan kegiatan yang menyenangkan. Biar tambah semangat, gimana kalau kita sama-sama ice breaking dulu? Namun di dalam ice breakingnya terdapat clue-nya loh. Ketika Kak Putri bilang selamat pagi, adik-adik tepuk tangan 1 kali. Ketika Kak Putri bilang selamat siang, adik-adik tepuk tangan 2 kali. Ketika Kak Putri bilang selamat sore, adik-adik tepuk tangan 3 kali. Dan ketika Kak Putri bilang selamat malam, adik-adik jawabnya setuju? Yuk kita mulai sama-sama. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat sore, selamat sore, selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat sore. Ayo, ada yang salah tidak? Ayo, fokus ya. Kita ulangi lagi. 1, 2, 3. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat sore, selamat siang, selamat siang, selamat malam. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Bagaimana? Apakah semangatnya sudah bertambah? Oke, kalau sudah bertambah, kita lanjut ya. Tapi sebelum kita sama-sama melihat video pembelajarannya, terdapat indikator dan tujuan pembelajaran yang perlu adik-adik ketahui dan hendak adik-adik capai. Indikator pembelajaran pada video kali ini yaitu yang pertama adalah mengingat ciri-ciri karangan eksposisi. Yang kedua, menjabarkan struktur dalam karangan eksposisi. Yang ketiga, menentukan karangan eksposisi. Tujuan pembelajaran pada video kali ini yang hendak adik-adik capai yaitu yang pertama, melalui tayangan video penjelasan, peserta didik mampu mengingat ciri-ciri karangan eksposisi. Yang kedua yaitu melalui tayangan video penjelasan, peserta didik mampu menjabarkan struktur dalam karangan eksposisi dengan tepat. Yang ketiga, melalui tayangan video pembelajaran, peserta didik mampu menentukan karangan eksposisi dengan tepat. Itu tadi merupakan indikator dan tujuan pembelajaran yang perlu adik-adik ketahui dan hendak adik-adik capai setelah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Selanjutnya yaitu kita bahas mengenai karangan eksposisi. Karangan eksposisi menurut Keraf yaitu suatu wacana yang berusaha menguraikan suatu objek sehingga memperluas pandangan, pengetahuan,
membaca semisalnya wacana ini ditunjukkan untuk memberikan pengertian tentang budaya, pertumbuhan ekonomi, atau perkembangan teknologi, dan juga seperti misalkan kalian ingin membuat nasi goreng, membuat kue, membuat cake, atau bagaimana caranya mengolah tahu dan tempe. Seperti itu adik-adik pengertian dari karangan eksposisi. Bagaimana adik-adik setelah tadi adik-adik mendengar mengenai penjelasan karangan eksposisi, apakah sudah sedikit tergambar mengenai seperti apa kira-kira karangan eksposisi ya? Nah, selanjutnya di sini kakak akan menjelaskan mengenai ciri-ciri yang terdapat di dalam karangan eksposisi. Ciri-ciri yang terdapat di dalam karangan eksposisi yang pertama yaitu karangan berisi pendapat, gagasan, dan keyakinan. Yang kedua, karangan memerlukan fakta yang diperlukan dengan angka, grafik, statistik, dan juga peta. Karangan yang ketiga memerlukan analisis dan sintesis. Dan keempat, karangan menggali sumber ide dari pengalaman, pengamatan, penelitian, serta sikap dan keyakinan. Yang kelima, paparan menjauhi sumber daya hayal. Dan keenam, bahasa yang dipergunakan adalah bahasa yang informatif dengan kata-kata denotatif. Yang ketujuh, penutupan paparan berisi penegasan. Nah, adik-adik, dari ciri-ciri yang disebutkan di dalam karangan eksposisi tersebut bisa kita ketahui bahwasannya karangan eksposisi ini memberikan sebuah informasi yang berdasarkan pengalaman, serta karangan eksposisi ini bersifat faktual, bersifat nyata, bukan bersifat hayalan seperti dongeng misalnya, atau novel, atau komik, dan cerita fiktif lainnya. Tetapi karangan eksposisi ini menjelaskan kejadian yang sebenarnya, keadaan yang sebenarnya, dan tidak dibuat-buat. Jadi adik-adik, sampai di sini kalian apakah sudah mengerti mengenai karangan eksposisi? Oh iya adik-adik, ada yang kakak lupa nih, bahwasannya di dalam ciri-ciri karangan eksposisi yaitu untuk menjawab pertanyaan apa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Bisa dicontohkan seperti memasak nasi goreng. Apa saja yang dibutuhkan dari bahan-bahan untuk membuat nasi goreng? Lalu, kapan nasi goreng ini cocok untuk dihidangkan? Serta, mengapa nasi goreng harus digoreng? Kenapa tidak direbus? Selanjutnya yaitu bagaimana langkah-langkah yang dilakukan ketika ingin membuat nasi goreng. Seperti itu adik-adik, apakah adik-adik sudah sedikit mengerti mengenai karangan eksposisi? Selanjutnya akan ada penjelasan mengenai struktur dari karangan eksposisi itu sendiri. Adik-adik, di dalam karangan eksposisi sendiri terdapat strukturnya loh. Nah, menurut Kemendikbud terdapat 3 struktur dalam karangan eksposisi. Yang pertama yaitu tesis, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga yaitu penegasan ulang. Tesis merupakan sebuah pendapat yang disampaikan penulis mengenai karangan itu sendiri, tapi bentuknya secara tersirat. Sedangkan argumentasi merupakan pengertian atau penegasan terhadap pendapat yang disampaikan oleh penulis itu sendiri. Semisalnya argumentasi ini adalah pernyataan-pernyataan para ahli ataupun data-data yang terpercaya dan juga fakta-fakta yang memang terjadi di dalam karangan itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu penegasan ulang, yang dimana penegasan ulang ini merupakan penyampaian ulang terhadap tesis yang sudah dijabarkan melalui fakta-fakta yang terdapat di dalamnya. Seperti itu adik-adik mengenai struktur yang terdapat di dalam karangan eksposisi.
Setelah tadi kakak menjelaskan mengenai pengertian karangan eksposisi, lalu ciri-ciri dari karangan eksposisi dan juga struktur-struktur yang terdapat di dalam karangan eksposisi sendiri, apakah adik-adik sudah mengerti? Oke, mungkin lebih konkret lagi ketika adik-adik melihat contoh dari karangan eksposisi itu sendiri. Jangan lupa ya, simak video berikut ini. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. You've got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Don't you love when we take our time to make love? Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Nah, adik-adik, selanjutnya akan ada beberapa pertanyaan untuk adik-adik. Jangan lupa dijawab ya. Kalian boleh mengirimkan jawabannya dalam kolom komentar ataupun kalian boleh mengirimkan jawabannya melalui email kakak. Adik-adik, videonya sampai di sini dulu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa terus jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar walaupun di rumah aja. Sampai ketemu nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.